Rasio elektrifikasi di Indonesia saat ini belum mencapai 100%. Berbagai daerah yang memiliki nilai sangat rendah menurut data BPS tahun 2022 adalah NTT sebesar 92,70% dan Maluku sebesar 93,46%. Yang mana provinsi tersebut adalah penyumbang terbesar kategori daerah-daerah 3T. Seperti diketahui, keterbatasan dalam energi akses akan menimbulkan banyak ketimpangan ekonomi dan sosial. Dengan rasio tersebut, terjadi beberapa masalah serius yang mengancam aspek ekonomi. Faktanya, berbagai daerah di Indonesia banyak mengalami permasalahan energi akses. Kita telah mengetahui bahwa masalah energi akses merupakan masalah yang sangat krusial untuk segera kita tangani. Oleh karena itu, tim Mikro TTS mencoba mengadakan serangkaian tahapan kegiatan problem solution fit yang telah dijalani sebelumnya, yaitu verifikasi masalah melalui responden terkait, prototyping menggunakan prinsip design thinking berdasarkan informasi kebutuhan dari responden, dan terakhir kita menguji cobakan prototype yang telah kita buat apakah menjawab permasalahan yang telah dirasakan oleh responden terkait ataukah tidak. Nah, rangkaian tersebut telah kita lalui pada tahap sebelumnya dan sekarang kita tiba pada tahapan product market fit, yaitu bagaimana kita melihat apakah produk kita sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar atau tidak. Nah, untuk melakukan product market fit ini kita memerlukan 3 tahapan, yaitu Scrum Management Project. Di sini kami akan menjelaskan tahapan Scrum Management Project. Untuk memulai menjalankan Scrum Management Project, kita harus terlebih dahulu membentuk tim Scrum Management yang terdiri dari Scrum Master sebagai pemimpin dan tim ahli yang membantu pekerjaan Scrum Master. Nah, untuk menangani permasalahan ini, Mikro TTS membentuk satu tim, yaitu dengan Hadi Christian sebagai Scrum Master, Putra Sentornade sebagai ahli teknologi informasi, dan Esterlina sebagai ahli pemasaran. Yang mana masing-masing personel memiliki perannya masing-masing dan telah disajikan dalam bagian organisasi sebagai berikut. Dalam Scrum Management Project, kami akan membaginya menjadi produk backlog item, di mana produk kami ini terdiri dari 13 items yang sejauh ini masih kami perhitungkan. Terdapat beberapa items yang telah berhasil kami beli, seperti HF22111S untuk menjadi gateway serial device server, kemudian ada GPU NVIDIA, Automation Meter Station, Smart Meter Standard PM2000, Fire Database yang sejauh ini masih kami perhitungkan 50 GB, kemudian ada humidity and temperatur untuk sistem sensor pada sistem produk kami, kemudian ada solar panel, dan selain itu kami masih dalam tahap pengembangan khususnya dalam apps yang akan kami perhitungkan selesai di tahun depan menggunakan Flutter. Untuk produk rekrutmen sendiri, yang terdiri dari 13 item, kami baginya menjadi sistem kuartal, di mana dalam tahap kuartal 1 dan kuartal 2 ini akan diperhitungkan selesai pada tahun 2025 nanti, di mana sejauh ini dapat kita lihat pada slide berikut bahwa target untuk pemasangan dari semua sistem, khususnya sistem yang existing seperti wind turbine dan solar panel, kami akan perhitungkan selesai di kuartal pertama. Kemudian sistem machine learning AI akan kami selesaikan pada kuartal kedua, dan di kuartal ketiga kami akan berfokus pada pengembangan application yang nantinya akan membantu dalam pemantauan monitoring application, khususnya di bidang energi di sistem microgrid, di mana sistemnya sendiri kami akan testing pada 2025 dan akan menjadi siap dipasarkan. Untuk sprint wall sendiri, kami akan memfokuskan pada skala prioritas untuk bagian hardware, di mana bagian ini merupakan bagian terpenting agar mendukung sistem energi baru terbarukan yang terpasang. Kemudian setelah sistem hardware-nya terpasang dengan baik, kami akan mengcombine-nya dengan sistem wind turbine package. Sistem sendiri akan menjadi sumber energi baru terbarukan yang kemudian
akan dinaungi oleh satu application, sehingga pada tahap akhir kami akan mengembangkan satu aplikasi jika suatu hardware-nya sudah mapan dengan baik, di mana aplikasi ini sendiri kami akan memprioritaskannya di akhir dan kemudian akan ditesting maksimal pada kuartal 4 pada tahun 2025. Pada bagian market size terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, TAM meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah 70.400.950 rumah dan alokasi dana yaitu 11,26 miliar. Yang kedua adalah SAM, meliputi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 1.414.000 dengan alokasi dana 226,26 miliar. Kemudian yang ketiga, SOM, meliputi 100 smart home di Pulau Jawa pada 100 rumah dengan alokasi dana 17,6 miliar. Bisnis roadmap yang sedang dan akan kami jalankan pada tahun 2024, kami melakukan piloting dan prototyping. Kemudian pada tahun 2025, kami akan melakukan testing produk final. Kemudian pada tahun 2026, kami akan mulai melakukan pemasaran produk, terutama di Pulau Jawa. Kemudian tahun 2028, harapannya SOM akan tercapai. Kemudian pada tahun 2035, SAM pun akan tercapai juga. Pada tahun 2045, sudah memasuki globalisasi target pasar, di mana pada tahap ini TAM tercapai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kami untuk mencapai target bisnis kami yang tertuang dalam TAM, SAM, dan SOM yang telah dijelaskan sebelumnya, dan langkah-langkah untuk mencapainya yang tercantum dalam bisnis roadmap kami. Kami mengukur semuanya itu dengan AARRR matrix atau biasa disebut Pirate Matrix, di mana ada acquisition yang dibagi ke dalam 3 kategori action, yaitu jumlah visit pada Instagram, jumlah download aplikasi, dan jumlah create account, yang mana ketiganya diukur dalam periode bulanan. Kemudian dilanjutkan dengan activation yang terdiri dari action pelanggan yang login dan action pelanggan yang menggunakan aplikasi, dan itu juga diukur secara bulanan. Kemudian retention yaitu jumlah pelanggan aktif mingguan yang diukur secara mingguan. Kemudian revenue yaitu jumlah pelanggan buat produk dan mendapatkan invoice dari pembelian produk, diukur secara quarterly atau per tribulan. Dan yang terakhir referral yaitu jumlah review produk baik secara online maupun offline yang diukur secara bulanan. Kelima kategori AARR matrix ini diukur dan dipantau dengan menggunakan dashboard yang telah kami rancang, yang mana data yang disajikan pada dashboard itu mengikuti periode yang telah ditetapkan dalam tabel sebelumnya. Berikut dashboard yang kami gunakan untuk mengukur capaian bisnis kami melalui AARRR matrix. Di sini kita bisa lihat ada review dari seluruh komponen AARRR di halaman pertama dashboard. Kemudian di halaman kedua adalah dashboard untuk mengukur capaian acquisition. Di dashboard yang ketiga itu mengukur capaian dari activation. Kemudian di dashboard yang keempat untuk mengukur capaian retention. Kemudian di dashboard yang kelima untuk mengukur revenue. Dan yang terakhir dashboard untuk mengukur capaian dari referral. Demikianlah pemaparan dari kami tim Micro TTS terkait strategi kami untuk menentukan produk market fit kami, dan kami berharap bahwa produk Micro TTS ini dapat menjawab kebutuhan pasar akan energi akses yang murah, berkualitas, dan ramah lingkungan khususnya di daerah 3T. Micro 3TS, solusi listrik cerdas untuk akses wilayah terbatas.